Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semua, sahabat semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali berjumpa untuk membersama teman-teman untuk saling berbagi motivasi, inspirasi, dan memberikan sedikit cerita yang insya Allah bisa meningkatkan motivasi kita semua untuk mendapatkan hal-hal baik. Nah teman-teman semua, sebelum saya lanjut saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman, saudara-saudara semua yang hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan teman-teman, kali ini insya Allah saya akan memberikan suatu materi yang insya Allah akan sangat bermanfaat ya buat teman-teman semua. Materi kali ini yakni bagaimana caranya supaya kita bisa dihargai orang lain, bagaimana caranya supaya orang-orang bisa menghargai kita. Apapun yang kita lakukan pasti orang lain akan menghargai kita. Apapun yang kita kerjakan, perjuangan kita pasti orang lain akan hargai. Nah, hal utama yang mesti kita lakukan teman-teman semua ketika mau dihargai orang lain ialah ini yang paling utama. Yang pertama, kita harus bisa menghargai orang lain. Betul sekali. Ketika kamu mau dihargai, maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Ketika orang lain berbicara di depan, ketika orang lain memberikan masukan dan saran atau apapun itu, maka hargai mereka. Ketika kamu sedang berjalan atau apapun itu, hargai mereka. Kamu harus bisa bersikap sopan kepada mereka. Kamu harus bisa memberikan penghargaan lebih kepada mereka. Ketika kamu betul-betul bisa memberikan suatu penghargaan kepada mereka, bersikap sopan kepada mereka, maka yakin dan percaya pasti orang lain akan melakukan hal yang sama kepada kamu atau bahkan lebih. Karena kenapa? Orang-orang di luar sana, sahabat kita di luar sana, pastinya akan memberikan perlakuan kepada kamu, kepada semua orang, apa yang orang lain itu berikan kepadanya. Jadi terkadang banyak orang yang mengeluh begini, wah si A ini sangat tidak sopan, ya si A ini sangat kurang ajar, ya saya berbicara di depan tapi dia tidak menghargai, saya jalan tapi dia cuma tendang. Makanya perlu dikoreksi terlebih dahulu kenapa dia melakukan hal itu. Karena bisa saja ada sebagian orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Makanya sangat perlu untuk introspeksi diri, apakah yang kamu lakukan itu sama halnya dengan apa yang kamu berikan kepada orang-orang di luar sana. Makanya terkadang ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, itu sama halnya itu yang kita tanam. Ketika kita tidak baik kepada orang, maka yakin dan percaya orang tidak bakalan menghargai kamu, orang tidak akan pernah memberikan penghargaan kepada kamu. Akan tetapi ketika kamu menghargai orang lain, memberikan penghargaan yang luar biasa, penghormatan kepada mereka, yakin dan percaya pasti orang-orang di luar sana pasti akan memberikan penghormatan, penghargaan kepada kamu. Selanjutnya sahabat semua, yang kedua ialah ketika kamu mau dihargai, maka terimalah segala masukan, terimalah segala saran, terimalah segala kritikan yang orang lain berikan. Karena segala masukan, saran dan kritikan kepada kamu itu merupakan masukan yang membangun, merupakan kritikan yang memberikan suatu dampak positif, merupakan saran yang ingin menjadikan kamu lebih dewasa. Segala masukan, kritikan dan saran itu merupakan kebaikan untuk kamu sendiri. Karena kenapa? Apa yang orang lain sampaikan itu insya Allah akan memberikan dampak positif. Contohnya, ketika kamu mengerjakan sesuatu lantas kamu selalu emosi atau tidak menghargai orang yang kamu temani bekerja, dan orang lain memberikan masukan dan saran, maka harga itu. Sama halnya orang itu ingin melihat kamu menjadi lebih baik lagi. Sama halnya orang lain itu ingin menjadikanmu orang yang lebih menghargai orang lain. Makanya ketika ada orang yang memberikan masukan, maka sangat perlu untuk selalu berpikiran positif. Sangat perlu untuk selalu menjadikan masukan-masukan orang lain itu untuk dicerna baik-baik. Karena kenapa? Bisa saja masukan-masukan mereka itu sangat bermanfaat buat kamu. Kalaupun kamu ragu, maka filter. Ambil baiknya, buang buruknya. Tapi yakin dan percaya ketika orang memberikan masukan, saran dan kritikan kepada dirimu, yakin dan percaya bahwasanya apa yang mereka sampaikan ke kamu itu insya Allah
memberikan dampak positif kepada dirimu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah ketika kamu mau dihargai orang lain, ini juga sangat penting sahabat semua. Selalulah berpikiran positif. Selalulah berpikiran hal-hal baik. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu akan menjadikan memberikan penampilan, akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Ketika kita selalu berpikiran negatif, maka yakin dan percaya perilakumu juga akan selalu negatif. Akan tetapi ketika kamu selalu berpikiran positif, insya Allah kamu akan selalu memberikan aura-aura positif. Kamu akan selalu memberikan perlakuan-perlakuan positif. Ketika kamu berpikiran positif, maka yakin dan percaya orang lain juga akan memberikan pikiran positif kepada kamu. Akan tetapi ketika kamu selalu berpikiran negatif kepada orang, selalu menganggap orang lain itu begini, begitu, orang menganggap orang lain itu jahat, sombong dan sebagainya, atau orang ini jelek atau apa, yakin dan percaya orang lain juga pasti akan berpikiran seperti itu pada kamu. Makanya apa yang kita tanam itu, maka itulah yang kita tuai. Maka tidak bakalan terlepas apa yang kita tanam, maka itu yang kita tuai. Makanya sahabat semua, teman-teman semua, sangat perlu untuk selalu berpikiran positif kepada orang, berpikiran positif kepada keadaan yang ada, berpikiran positif kepada apapun yang terjadi saat ini. Karena apa yang kita pikirkan itu bakalan menjadikan diri kita sebagai orang yang sesuai dengan mindset kita, pemikiran kita. Ketika pemikiran kita buruk, yakin dan percaya yang menghampiri itu bakalan buruk semua. Tapi ketika pemikiran kita baik, maka yakin dan percaya semuanya pasti akan baik. Maka sangat perlu untuk teman-teman semua untuk selalu berpikiran positif, untuk selalu berpikiran kepada orang lain itu dengan hal-hal baik, bukan malah berpikiran yang aneh-aneh. Selanjutnya ialah ini juga sangat penting teman-teman. Mungkin bagi teman-teman semua ini hal yang wajar ya, akan tetapi ini juga sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang luar biasa. Hal itu ialah jangan terlalu sering minta maaf. Iya, kata minta maaf itu memang hal yang wajar dan hal yang harus diharuskan untuk selalu minta maaf. Akan tetapi terkadang sebagian orang itu selalu memanfaatkan kata minta maaf ini. Ketika seseorang selalu minta maaf, ketika kamu selalu minta maaf kepada orang lain, maka bisa saja orang yang kamu temani ini akan menyalahgunakan kata minta maaf ini, akan selalu menyalahkan kamu. Dia akan selalu berbangga diri bahwasanya, wah, saya yang benar, kamu yang salah. Pokoknya kamu harus minta maaf. Kamu harus selalu minta maaf. Jangan. Makanya kita juga perlu membatasi hal-hal yang mana yang mesti mengeluarkan kata maaf, mana yang tidak. Karena sebagian orang itu pasti bakalan menjadikan kata minta maaf orang ini untuk dijadikan sebagai bumerang untuk orang itu sendiri. Ketika kamu sering minta maaf, maka yakin dan percaya orang lain akan menjadikan diri bahwasanya kamu itu orang yang lemah, orang yang bisa diadu domba, orang yang bisa dimanfaatkan. Makanya jangan terlalu sering minta maaf. Karena sama halnya juga orang akan menganggap kamu bahwasanya, wah, orang ini ketergantungan kepada saya. Ketika saya tidak merespon dia, pasti dia akan selalu minta maaf. Pasti dia akan selalu mengemis kepada saya. Jangan. Minta maaf boleh, akan tetapi jangan berlebihan. Jangan hanya persoalan kecil kamu minta maaf. Jangan sampai hanya kebetulan terjadi kamu terus minta maaf, atau hal-hal kecil saja kamu minta maaf. Padahal nyatanya dia yang salah tapi kamu yang minta maaf. Jadi sangat perlu untuk membatasi hal-hal yang seharusnya bisa mengeluarkan kata maaf itu sendiri. Jadi teman-teman semua, memang kata minta maaf itu merupakan kata yang sangat baik ya, akan tetapi jangan juga terlalu sering mengatakan kata minta maaf. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa kata minta maaf ini bisa disalahgunakan oleh sebagian orang. Bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk. Bisa digunakan untuk bahkan mencelakai diri kamu sendiri, memanfaatkan kata maaf ini untuk menjadikanmu sebagai korban. Nah, selanjutnya ialah ketika teman-teman mau dihargai orang, ini juga sangat perlu untuk dibatasi. Berikanlah batasan kepada teman-teman. Batasan dalam arti yang baik ya, maksudnya melakukan pembatasan ya, ialah teman-teman jangan selalu menyampaikan hal-hal yang tidak penting, ini yang paling utama. Selanjutnya ialah jangan
sampai teman-teman setiap kali berbicara atau apapun itu selalu ceplos-ceplos dalam menyampaikan. Artinya ketika teman-teman sedang bercerita ke orang lain, jangan terlalu mudah untuk menyampaikan, apalagi ceplos-ceplos. Jangan menyampaikan apa yang seharusnya jadi private, malah teman-teman sampaikan apa yang seharusnya dijadikan sebagai suatu pegangan untuk dirahasiakan, teman-teman malah sampaikan ke orang lain. Ini sangat-sangat berbahaya ya, sangat-sangat memberikan dampak buruk buat teman-teman ketika teman-teman tidak bisa membatasi ini. Jangan sampai rahasia yang seharusnya teman-teman jaga malah teman-teman sampaikan dan dimanfaatkan orang lain. Yang seharusnya teman-teman jadikan sebagai suatu acuan untuk meraih sukses, malah teman-teman sampaikan dan diambil oleh orang lain. Ini juga sangat penting dan harus untuk teman-teman jaga. Berikan pembatasan pada setiap keadaan, mana yang pantas untuk disampaikan dan mana yang tidak pantas untuk disampaikan, mana yang seharusnya untuk dijaga dan mana yang seharusnya untuk dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Jadi teman-teman semua, ketika ingin dihargai orang lain, maka sangat perlu untuk memperhatikan hal-hal ini. Ini cuma sebagian kecil ya, dan masih banyak lagi mesti teman-teman perbaiki ketika ingin betul-betul dihargai orang lain. Akan tetapi ini merupakan poin-poin inti kalau memang teman-teman perlu untuk dihargai. Nah, sekian cuman ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jadikan konten ini sebagai konten motivasi yang selalu memberikan manfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.